Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam satu aturan penting nih saat kita berhadapan sama data. Sesuatu yang sering banget ngejebak kita tanpa sadar. Intinya, jangan buru-buru analisis angka sebelum kita benar-benar paham apa sih yang lagi diukur. Ini kita ambil dari aturan ketiga di buku The Data Detective karya tim Harvard. Jadi, misi kita hari ini, yaitu kita mau coba pahami kenapa sih langkah pertama yang paling penting itu justru nanya, ini hitung apa sebenarnya? Bukan malah langsung pusing soal angkanya gede atau kecil, naik atau turun. Kenapa definisi itu kunci banget? Mari kita bedah bareng-bareng ya. Persis. Sering banget kan kita langsung lompat ke kesimpulan atau malah debat soal statistik, wah angkanya gede, wah turun, gitu. Tapi kita lupa langkah paling awal yang krusial. Mastiin dulu kita semua ngomongin hal yang sama. Tim Harvard itu nyebutnya premature enumeration, ya kayak keburu ngitung atau analisis gitu. Padahal definisinya aja belum mantep. Dan ini, wah ini bukan sekedar masalah teknis loh, tapi sering banget jadi akar miskomunikasi. Oke. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh aja kali ya. Ada cerita menarik nih dari Dr. Lucy Smith. Dia seorang dokter yang neliti data kematian bayi baru lahir. Dia nemu ada perbedaan yang lumayan signifikan gitu antara beberapa rumah sakit di London sama di wilayah Midlands di Inggris sana. Nah, kesan pertamanya, ya mungkin kualitas perawatannya beda jauh gitu. Betul, itu kan asumsi yang logis ya di awal. Tapi pas ditelusuri lebih dalam, Dr. Smith nemuin biang keroknya itu bukan di kualitas layanan medisnya. Tapi di mana? Di perbedaan definisi pencatatan. Coba bayangin deh, skenario yang sedih ya. Bayi lahir prematur banget, misalnya usia 22 atau 23 minggu. Terus sayangnya nggak bertahan lama setelah lahir. Nah, di satu wilayah, kasus kayak gini dicatatnya sebagai kelahiran hidup yang kemudian meninggal gitu. Tapi di wilayah lain, kasus yang persis sama bisa jadi dicatat sebagai keguguran. Beda kan? Sebentar, jadi cuma gara-gara beda cara nyatat gitu aja, statistik kematian bayinya bisa kelihatan beda banget antar wilayah. Wah, itu fundamental banget ya bedanya. Banget, fundamental sekali. Perbedaan definisi ini ternyata yaitu tadi ngejelasin sebagian besar kesenjangan angka yang awalnya bikin orang mikir, wah kualitas perawatannya jomplang nih. Dan fenomena ini nggak cuma terjadi antar rumah sakit di satu negara aja loh, tapi juga pas kita bandingin antar negara. Misalnya nih, data sering nunjukin angka kematian bayi di Amerika Serikat itu lebih tinggi dibandingin negara kayak Finlandia. Sebagian penjelasannya ya di situ lagi, praktek pencatatan, Amerika itu cenderung nyatat lebih banyak kelahiran yang sangat prematur sebagai kelahiran hidup. Sementara negara lain mungkin punya batas usia kehamilan atau definisi yang beda, jadi kasus serupa jatuhnya ke keguguran. Oh gitu. Jadi sebelum kita banding-bandingin angka antar negara terus nyimpulin, oh sistem kesehatan negara A lebih bagus dari B, kita mesti cek dulu ini mereka ngukurnya pakai definisi yang sama persis nggak sih? Tepat. Bahkan kan di satu negara aja bisa kepengaruh sama perubahan definisi atau ya konsistensi pencatatannya. Kayak kenaikan angka kematian bayi di Inggris dan Wales beberapa waktu lalu, sebagian bisa dijelasin bukan karena kualitas layanannya turun, tapi justru karena pencatatan kelahiran yang prematur banget itu jadi lebih baik dan konsisten seiring waktu. Jadi ya gitu, cerita di balik angka bisa berubah total cuma gara-gara definisi atau cara ukurnya geser dikit. Poin yang menarik banget, isu definisi ini jadi ngingetin saya ke perdebatan panas lain nih, soal dampak video game kekerasan. Sering banget kan kita dengar klaim yang, wah bombastis gitu. Studi buktiin main game kekerasan bikin anak lebih agresif di dunia nyata. Nah, tapi kalau kita pakai aturannya Harvard tadi, kita mesti berhenti dulu nih, tanya dulu nih, ini maksudnya apa sih sebenarnya klaim ini? Misalnya ya, definisi game video kekerasan itu apa? Apa game jadul kayak Pac-Man masuk? Kan dia nelen makhluk lain tuh. Atau Space Invaders yang nembakin alien. Terus bermain itu artinya apa di studi itu? Main sejam seminggu sama nggak sih dampaknya sama yang main 10 jam sehari? Terus efeknya sama aja gitu kalau mainnya di lab diawasin peneliti sama main di rumah sendiri? Banyak banget pertanyaannya ya. Nah, dan yang nggak kalah penting, gimana studi itu ngedefinisiin dan ngukur kekerasan atau agresi di dunia nyata. Ini nih sering banget jadi titik lemahnya. Banyak studi di lab itu kan nggak ngukur kekerasan fisik beneran.
Ya gimana ngukurnya? Susah dan gak etis juga kan? Jadi mereka pakai proxy atau indikator pengganti. Kayak misalnya seberapa lama partisipan mau ngasih suara bising lewat headphone ke orang lain di eksperimen. Atau seberapa cepat mereka ngenalin kata-kata agresif. Nah, pertanyaannya, hasil dari situasi artifisial di lab kayak gini, bisa nggak sih langsung diterjemahin jadi lebih keras di dunia nyata? Tanpa definisi yang jelas di semua level ini, apa itu game kekerasan, apa itu bermain, apa ukuran agresinya, klaim hubungan sebab akibatnya jadi kabur banget gitu. Sulit dinilai bener apa enggaknya. Oke. Jadi definisi operasional dalam studi itu krusial banget ya. Hal serupa juga nih, soal gimana kita pahami komposisi sebuah angka. Ini muncul pas kita ngomongin isu sensitif kayak kematian akibat senjata api, misalnya di Amerika Serikat. Angka puluhan ribu kematian per tahun itu kan sering banget dikutip ya, apalagi pas abis ada insiden penembakan massal yang tragis. Angkanya kedengeran ngeri banget dan gampang banget diasosiasiin sama pembunuhan. Betul, angka kayak 39.773 kematian akibat senjata api di tahun 2017 itu memang nyata dan tragis. Definisinya sendiri, kematian akibat senjata api, itu cukup jelas sebenarnya. Masalahnya bukan di definisinya, tapi lebih ke konotasi dan asumsi yang muncul gara-gara konteks penyajiannya. Pas angka gede ini muncul di tengah berita penembakan massal, otak itu kan otomatis nyambunginnya ke pembunuhan atau kekerasan antar orang ya. Padahal kalau kita bongkar nih komposisi angka tersebut, faktanya sekitar 60% mayoritas loh ini dari kematian akibat senjata api di AS itu kasus bunuh diri. Sisanya baru pembunuhan, sekitar 37-38%, sama sebagian kecil kecelakaan atau sebab lain. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang ke headline berita ya. Artinya, narasi yang kebentuk di publik bisa jadi melenceng jauh banget dari realitas statistiknya kalau komposisinya nggak dipahami gitu. Sangat mungkin. Dan ini implikasinya serius loh. Kalau kita nggak sadar porsi terbesarnya itu bunuh diri, ya diskusi soal solusi dan kebijakannya bisa jadi salah arah kan. Fokus yang cuma ke penembakan massal atau kekerasan jalanan. Meskipun itu penting ya, jangan salah. Tapi bisa jadi malah ngabain komponen terbesar dari masalah statistik ini, yaitu isu kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri. Jadi, paham komposisi di balik definisi itu langkah krusial sebelum loncat ke debat kebijakan. Gagal paham definisi sama komposisi ini bisa juga ya bikin kepanikan yang nggak perlu. Saya jadi ingat satu headline yang sempat viral. 1 dari 5 gadis remaja usia 17-19 tahun pernah menyakiti diri sendiri atau mencoba bunuh diri. Gila, angkanya kedengaran ngeri banget kan? Emang kedengaran alarmistis banget sih itu. Tapi, ya itu lagi, pertanyaan kuncinya. Apa definisi menyakiti diri sendiri atau self-harm yang dipakai di survei itu? Apa cuma tindakan fisik melukai diri? Atau lebih luas dari itu? Ternyata pas dicek studi aslinya, definisi yang dipakai itu lebar banget. Definisi itu mencakup pernah punya pikiran untuk bunuh diri, atau pernah punya pikiran untuk menyakiti diri sendiri dalam 1 tahun terakhir. Jadi nggak cuma tindakan fisik aktualnya aja. Jadi, definisi yang dipakai peneliti itu jauh lebih luas ya daripada yang mungkin ditangkap orang awam pas dengar frasa menyakiti diri sendiri. Nah, ketidakselarasan pemahaman definisi ini yang bisa bikin panik gitu. Bisa jadi bahwa publik mungkin ngebayangin prevalensi tindakan fisiknya jauh lebih tinggi daripada yang sebenarnya diukur studi. Cuma gara-gara definisi operasionalnya nggak kesampaian akurat di berita singkat. Ini lagi-lagi nunjukin pentingnya aturan ketiga Harvard tadi. Selalu klarifikasi dulu, ini sebenarnya ngitung atau ngedefinisiin apa sih? Contoh lain yang relevan banget nih soal isu definisi, statistik ketimpangan kekayaan global yang sering dirilis lembaga kayak Oxfam itu loh. Klaim bahwa segelintir orang terkaya punya kekayaan setara miliaran orang termiskin itu kan selalu jadi berita gede ya. Tapi pemahaman kita soal kekayaan itu bisa jadi beda banget sama definisi teknis yang mereka pakai. Tepat sekali. Laporan-laporan kayak gitu biasanya pakai data kekayaan bersih atau net wealth. Definisi teknisnya itu ya total nilai aset, rumah, saham, tabungan, dan lain-lain, dikurangi total utang, KPR, utang pendidikan, kartu kredit, dan sebagainya. Nah, definisi ini bisa ngasilin kesimpulan yang buat sebagian orang rasanya aneh. Contohnya gini, seorang mahasiswa kedokteran di negara maju baru lulus, utang pendidikannya ratusan ribu dolar. Tapi potensi penghasilannya ke depan tinggi. Nah, dia itu bisa jadi punya kekayaan bersih negatif, minus.
Menurut definisi ini, dia secara teknis lebih miskin daripada katakanlah seorang petani subsisten di negara berkembang yang mungkin asetnya nggak banyak tapi utangnya juga nol. Jadi orang yang mungkin kita anggap miskin sehari-hari, belum tentu masuk kategori termiskin di statistik kekayaan bersih ini ya. Dan sebaliknya juga, ini karena fokusnya ke neraca aset versus utang, bukan ke aliran pendapatan atau standar hidup gitu. Betul, ukuran kekayaan bersih ini beda sama ketimpangan pendapatan atau income inequality. Kalau pendapatan kan ngukur beda penghasilan, gaji, untung bisnis, dan lain-lain antar kelompok masyarakat di periode waktu tertentu. Pendapatan mungkin lebih ngegambarin kemampuan konsumsi dan standar hidup sehari-hari ya. Dua-duanya, kekayaan bersih dan pendapatan itu ukuran ketimpangan yang valid kok. Cuman yaitu mereka cerita aspek yang beda dari realitas ekonomi. Di buku Harvard ada contoh menarik tuh dari Inggris, pasca krisis finansial 2008. Kan narasi umumnya bilang ketimpangan makin parah terus ya. Tapi data pendapatan justru nunjukin kalau pangsa pendapatan kelompok 1% teratas itu sempat sedikit turun loh. Kenapa? Ya karena sektor finansial yang jadi sumber pendapatan utama kelompok teratas itu kena pukul cukup keras sama krisis. Nah, itu contoh bagus banget yang nunjukin betapa kompleksnya isu ini. Makanya penting banget buat selalu nanya, ini ketimpangan apa sih yang lagi dibicarain? Apakah kekayaan bersih, pendapatan sebelum pajak, setelah pajak, atau ketimpangan konsumsi? Masing-masing itu ngasih gambaran yang beda. Kita nggak bisa ngarepin jawaban tunggal yang simpel buat isu sekompleks ketimpangan. Jadi jangan keburu nyimpulin atau ngutip angka sebelum kita jelas apa sih yang sebenarnya lagi dibandingin. Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, dari semua contoh tadi, kematian bayi, video game, senjata api, self-harm, sampai kekayaan, inti masalahnya tuh seringkali bukan di kerumitan matematikanya loh. Kebingungan dan kesalahpahaman itu justru sering banget sumbernya dari kata-kata dan definisi yang dipakai tuh nggak jelas artinya. Nah dari sini kita bisa simpulin, keterampilan statistik yang paling penting itu mungkin bukan ngitungnya, tapi justru nanya dengan kritis. Apa persisnya yang lagi kita ukur atau hitung di sini? Jadi pelajaran pentingnya itu, ya kita perlu ngelatih sabar sama rasa penasaran kita soal definisi dulu ya, sebelum kita terpukau atau malah kepancing sama angkanya. Hindari godaan premature enumeration tadi itu. Lalu gimana Anda bisa menerapkan ini? Sebenarnya cukup simpel kok. Lain kali nih, Anda nemu data atau statistik yang narik perhatian, bawa di berita, medsos, atau laporan kerjaan, coba ambil jeda sebentar. Sebelum Anda bereaksi atau nge-share, tanya dulu ke diri sendiri. Gue beneran paham nggak sih definisi istilah kuncinya? Batasan ngukurnya apa? Apa aja yang masuk dan nggak masuk ke angka ini? Jadilah detektif definisi, bukan sekedar konsumen angka. Gitu kali ya? Iya, betul Babet. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih ya, coba deh kita renungin bareng-bareng. Seberapa sering sih perdebatan sengit, miskomunikasi, atau bahkan konflik yang kita lihat di sekitar kita, mau soal data, kebijakan, atau isu sosial, yang sebetulnya akarnya tuh dari orang-orang yang pakai istilah yang sama, tapi pemahaman definisinya beda, dan mereka nggak sadar itu. Mungkin ya, ngeklarifikasi definisi itu bukan cuma kunci buat paham statistik, tapi juga langkah fundamental buat ngebangun pemahaman yang lebih baik aja antar sesama manusia. Gimana? Dalam banget itu. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.